Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 10, yaitu bab perubahan lingkungan pada materi pencemaran air. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pencemaran. Apa itu pencemaran? Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan turun. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut dengan polutan atau bahan pencemar. Syarat-syarat suatu zat dapat disebut polutan adalah yang pertama, merugikan makhluk hidup karena jumlahnya melebihi batas normal. Yang kedua adalah berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Selanjutnya kita akan membahas limbah. Limbah adalah bahan buangan yang dihasilkan dari suatu produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Biodegradable adalah limbah yang dapat diuraikan oleh dekomposer atau pengurai seperti bakteri dan jamur. Contohnya adalah limbah rumah tangga, kotoran hewan, daun, dan ranting. Sedangkan non-biodegradable adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh dekomposer, yaitu bakteri dan jamur. Contoh dari limbah non-biodegradable adalah timbal, PB, merkuri, dan plastik. Sekarang kita akan membahas pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan siklus hidrologi. Air merupakan kebutuhan vital bagi seluruh makhluk hidup. Untuk dapat dikonsumsi, air harus memenuhi syarat fisik, kimia, maupun biologis. Akan tetapi, apabila air tersebut tidak baik dan tidak layak untuk dikonsumsi, maka air tersebut bisa dikatakan tercemar. Nah, ini adalah contoh dari macam-macam pencemaran air. Penyebab pencemaran air diantaranya adalah yang pertama, pembuangan limbah industri ke perairan seperti sungai, danau, dan laut. Penyebab pencemaran air yang kedua adalah pembuangan limbah rumah tangga atau domestik ke sungai. Penyebab pencemaran air yang ketiga adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Selanjutnya, terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan. Penyebab pencemaran air selanjutnya adalah penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Kemudian, penyebab pencemaran air selanjutnya adalah pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai. Dan
Penyebab pencemaran air yang lain adalah tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Nah, demikian tadi materi tentang pencemaran air. Selanjutnya kita akan membahas pencemaran udara. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.